Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlizatul Aulia, NIM 200222110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-6, yaitu adalah hambatan-hambatan perencanaan pembangunan daerah. Yang dimana pokok pembahasan yang pertama adalah hambatan teknis, yang kedua adalah hambatan operasional, yang ketiga adalah hambatan politik, yang keempat hambatan budaya. Pendahuluan dalam Peraturan Nomor 58 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi pemimpin pelaksanaan, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, dan integratif, spesial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta penyelenggaraan penelitian dan pembangunan potensi daerah. Selanjutnya adalah perencanaan ideal. Yang pertama adalah masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Yang kedua adalah perencanaan tidak hanya berhenti dalam suatu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus. Yang ketiga adalah masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan proses seutuhnya. Selanjutnya adalah hambatan teknis. Yang pertama adalah belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua adalah belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Yang ketiga adalah belum terintegrasi sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dalam pembangunan. Yang kelima adalah rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan dan pembangunan daerah. Yang keenam adalah rendahnya inovasi daerah. Selanjutnya hambatan teknis yaitu adalah ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Yang kedua adalah kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ketiga adalah lemahnya informasi. Yang keempat adalah hambatan pelaksanaan jarang yang mandiri. Yang kelima adalah terlalu mengandalkan diri pada unit bagian perencana. Yang keenam adalah jarang ada kesepakatan umum yang di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan mencapainya. Selanjutnya adalah hambatan operasional, hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi, seringkali antar lembaga perencanaan kebijakan dan lembaga teknis pelaksanaan kebijakan memilih karena ketergantungan dan pihak lain. Selanjutnya adalah waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus dimensinergikan tata kelola waktu dan masing-masing aktor. Idealnya pelaksanaan perumusan rencana pembangunan yang dilakukan secara berjenjang. Tidak semua aktor yang terlibat dalam proses kebijakan memiliki sumber daya dan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang akan mempengaruhi perumusan kebijakan. Selanjutnya adalah hambatan pelaksanaan jarang yang mandiri. Di sini dijelaskan bahwa lembaga pelaksanaan teknis kebijakan jelas tidak terlihat tidak bisa mandiri. Jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Jarang ada kesepakatan umum dan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan pencapaiannya. Selanjutnya hambatan politis ada 4 poin. Yang pertama adalah kurangnya dukungan elit politik yang berkuasa. Yang kedua adalah kurangnya kesempurnaan penyusunan anggaran kinerja. Yang ketiga adalah kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat. Yang keempat adalah kebiasaan melakukan KKN. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan elit politik yang berkuasa. Kurangnya dukungan elit politik tetap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman tentang peran perencanaan untuk mengarahkan dan mempercepat proses pembangunan daerah. Bahkan ada pula elit politik dan mengambil keputusan yang masih
beranggapan bahwa perencanaan tersebut justru akan cenderung mengurangi fleksibilitas pemimpinan dalam pengambil keputusan pandangan elit politik, dan demikian tentunya adalah sangat keliru dan berbahaya bagi berkelanjutan proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kurang kesempurnaan penyusunan anggaran. Keterpaduan antara perencanaan anggaran masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Kondisi dan ini selanjutnya menyebabkan belum terjaminnya pelaksanaan dan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dana yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemungkinan yang lain yang dapat terjadi adalah program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula. Selanjutnya adalah kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat. Seringkali terjadi di mana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah kebiasaan melakukan KKN. Tidak dapat disangka bahwa kebiasaan korupsi, solusi nepotisme atau KKN di Indonesia sampai saat ini masih tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Bahkan banyak kalangan mengatakan bahwa KKN tersebut sudah membudaya di Indonesia. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Tidak salah kiranya bila para ahli hukum mengatakan bahwa KKN tersebut sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Hambatan budaya. Nilai budaya bertujuan untuk membuat masyarakat. Terdapat beberapa kendala budaya yang menghambat terwujudnya perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99. Pernyataan demikian tidak bisa dipungkiri sebab setiap daerah di Indonesia selalu mempunyai khasnya masing-masing. Semakin beragamnya kebudayaan daerah tentunya akan mempengaruhi pula tingkat keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Ekonomi rakyat. Dari sisi pandang pribumi, dampaknya otonomi daerah belum cenderung betul-betul mereka pikir kerugian apapun yang ada di daerah, yang penting mereka tetap bisa berdagang dengan lancar. Inilah salah satu hambatan budaya bagi perencanaan pembangunan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan tradisional. Sebenarnya sekarang ini sudah tidak terlihat lagi karena penduduk multi-etnik dalam menyebabkan pemerintahan tradisional ini relatif lebih sulit dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tampaknya begitu berminat untuk mengembangkan sistem pemerintah nasional tersebut. Oke, sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.